Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Fabian, kelas 5 SD Mambaul Ihsan. Kali ini saya akan menceritakan Candi Minak Jinggo. Sebelum mulai, teman-teman hendaknya duduk dulu, dengarkan dengan baik. Sudah siap? Zaman dahulu, pada saat kerajaan Mojopahit dipimpin oleh seorang ratu bernama Kencana Wungu. Ia memiliki paras yang sangat cantik, sehingga banyak orang-orang yang tergila-gila pada kecantikannya. Suatu hari, ada seorang pria yang sangat sakti. Dia adalah Adipati Blambangan, salah satu orang yang sangat tergila-gila pada kecantikan Kencana Wungu. Dia bernama Minak Jinggo. Minak Jinggo bermaksud untuk mempersunting Kencana Wungu sebagai istri. Akhirnya diutuslah beberapa prajurit untuk melamar Kencana Wungu. Prajurit, pergilah ke Mojopahit dan sampaikan pesanku kepada Kencana Wungu bahwa aku sangat tertarik pada kecantikannya dan ingin menjadikannya sebagai seorang ratu. Laksanakan, Tuan. Akhirnya pergilah para prajurit dengan membawa pesan dari Minak Jinggo ke Mojopahit. Sesampainya di Mojopahit, para prajurit disambut baik di Mojopahit karena hubungan baik antara Mojopahit dan juga kerajaan Blambangan. Selamat datang, ada keperluan apa kalian jauh-jauh dari Blambangan ke Mojopahit? Terima kasih wahai ratu, kami jauh-jauh dari Blambangan untuk mengantarkan pesan dari tuan kami untuk ratu. Apakah isi pesan tersebut? Pesan dari tuan kami adalah tuan kami sangat tertarik dengan kecantikan ratu. Jadi tuan kami ingin menjadikan ratu sebagai istri. Terkejut mendengar isi pesan yang disampaikan prajurit, ditolaklah lamaran tersebut. Karena Minak Jinggo masih mempunyai darah keturunan Mojopahit. Para prajurit pun kembali ke Blambangan dengan tangan kosong. Sampai di Blambangan, disampaikanlah tolakan dari Kencana Wungu. Dan mendengar penolakan tersebut, Minak Jinggo murka dan mengancam Kencana Wungu. Sampaikan kepadanya bahwa jika berani menolak lamaranku, Mojopahit akan kubumi hanguskan. Mendengar ancaman tersebut, Kencana Wungu menjadi panik dan juga takut karena Minak Jinggo memiliki kesaktian yang tiada tanding. Setelah itu, Kencana Wungu mempunyai ide untuk melakukan sayembara. Sayembara itu berbunyi, barang siapa yang dapat mengalahkan Minak Jinggo, jika dia laki-laki akan kujadikan suamiku, jika dia perempuan akan kujadikan saudaraku. Setelah mendengar sayembara tersebut, banyak pendekar dari tanah Jawa yang antusias untuk mengikuti sayembara tersebut. Saat sayembara dilakukan, tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan Minak Jinggo. Dan banyak pendekar yang meninggal karena menghadapi kesaktian Minak Jinggo. Kencana Wungu pun semakin panik setelah mendengar kabar tersebut. Suatu ketika datanglah seorang pemuda tampan menghadap Kencana Wungu. Ratu, izinkan saya untuk mengikuti sayembara ini. Apa kamu bercanda? Banyak pendekar tangguh
terkenal dan ternama yang gagal mengikuti sayembara ini. Sedangkan kamu hanya pengembala kuda. Tanpa diketahui Kencana Wungu, pemuda tersebut mempunyai hubungan darah dengan Raja Hayam Wuruk. Dia bernama Damarwulan. Kencana Wungu pun menyetujui keinginan Damarwulan karena Kencana Wungu melihat tekad dalam diri Damarwulan. Akhirnya Damarwulan pun pergi menuju ke Blambangan. Di tengah perjalanan, Damarwulan bertemu laki-laki tua yang merupakan seorang resi. "Ingin kemana engkau, anak muda?" "Aku ingin pergi ke Blambangan untuk mengalahkan Minak Jinggo." "Apa kau tahu, anak muda, bahwa Minak Jinggo adalah orang yang sangat sakti tiada tanding?" "Ya, aku mengerti, tapi aku tahu bahwa semua orang pasti memiliki kelemahan." Resi itu pun memberitahu kelemahan Minak Jinggo pada Damarwulan. "Jika kau ingin mengalahkan Minak Jinggo, kau harus mendekati kedua istrinya." Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, akhirnya Damarwulan pun sampai di Blambangan. Dia bertemu dua istri Minak Jinggo, yaitu Dewi Puyengan dan juga Dewi Wahita. Tidak dipungkiri, kedua istri Minak Jinggo kagum dan menaruh hati pada Damarwulan. Keesokan harinya, dengan berani Damarwulan langsung menantang Minak Jinggo untuk bertarung. Pertarungannya terjadi 1 hari 1 malam. Damarwulan terpojok dan hampir mati melawan Minak Jinggo. Melihat situasi tersebut, Damarwulan langsung berlari ke hutan untuk mencari tempat yang aman. Di hutan, Damarwulan bertemu dengan resi yang ia jumpai saat perjalanan ke Blambangan. Ternyata resi itu bernama Resi Maudoro. Dia merupakan kakek Damarwulan. Kekuatan Minak Jinggo hanya terletak pada pusakanya, yaitu Gada Wesi Kuning. Bagaimana aku bisa mengambil Gada Wesi Kuning jika pusaka itu selalu bersama Minak Jinggo? Damarwulan pun akhirnya mempunyai cara untuk mendapatkan Gada Wesi Kuning dengan cara mendekati dan membujuk kedua istri Minak Jinggo. Damarwulan pun langsung menemui Dewi Wahita dan juga Dewi Puyengan. Perlahan Damarwulan mendekati keduanya dengan maksud mendapatkan Gada Wesi Kuning. Dengan berjalannya waktu, keduanya menaruh rasa cinta pada Damarwulan. Mengetahui situasi tersebut, Damarwulan pun mengatakan tujuannya datang ke Blambangan untuk mengalahkan Minak Jinggo. Minak Jinggo emang sangat sakti, tapi kesaktiannya itu hanya terletak pada Gada Wesi Kuning. Tanpa Gada Wesi Kuning, Minak Jinggo bukanlah apa-apa. Lantas, bagaimana caraku mendapatkan Gada Wesi Kuning? Gada Wesi Kuning terdapat mantra, jadi tidak dapat diambil oleh sembarang orang. Hanya Minak Jinggo dan kami mengetahui kunci untuk mengambilnya. Akan aku cari cara mendapatkan Gada Wesi Kuning. Tapi kamu harus menjadikan aku sebagai istrimu. Mendengar tawaran keduanya, Damarwulan pun menyetujuinya. Malam hari, Dewi Puyengan dan juga Dewi Wahita mengajak Minak Jinggo untuk bermabuk-mabukan. Minak Jinggo mabuk-mabukan sampai tertidur. Setelah tertidur, salah satu dari istri Minak Jinggo mengambil Gada Wesi Kuning. Setelah keduanya mendapatkan Gada Wesi Kuning, keduanya langsung menemui Damarwulan.
untuk memberikan Gadawesi tersebut. Keesokan harinya, Damarwulan kembali menantang Minak Jinggo untuk bertarung. Minak Jinggo kaget melihat Gadawesi kuning ada di tangan Damarwulan. Minak Jinggo, Gadawesi kuning telah aku pegang, jadi kamu akan mati hari ini juga. Apa kamu pikir bisa mengalahkanku dengan mencuri pusakaku? Namun dengan jiwa kesatrianya, Minak Jinggo menerima tantangan Damarwulan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Tapi pertarungan tidak berlangsung lama karena Minak Jinggo mudah dikalahkan oleh Damarwulan. Melihat Minak Jinggo terkapar, Damarwulan langsung memenggal kepala Minak Jinggo dan membawa kepalanya ke Mojopahit. Diserahkan kepala Minak Jinggo kepada Kencana Wungu, dan Kencana Wungu menjadikan Damarwulan sebagai suaminya. Damarwulan pun menerima gelar Raja Brawijaya kelima di Mojopahit. Karena Minak Jinggo masih mempunyai darah Mojopahit, selanjutnya kepala Minak Jinggo dikuburkan di tempat yang sekarang namanya Desa Unggahan Trowulan Mojokerto. Di daerah tersebut terdapat sebuah candi yang diyakini masyarakat sekitar sebagai tempat disemayamkannya Abu Minak Jinggo. Tempat tersebut diberi nama Candi Minak Jinggo. Teman-teman, itulah cerita rakyat tentang asal-usul Candi Minak Jinggo.